Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Sistem Informasi kelas 1A akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu redesain aplikasi Twitter yang beranggotakan Devi Putri Ayu dengan NIM 211501010 dan saya sendiri yaitu Lucy Nur Indrawati dengan NIM 211501002. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey, Winston, Evan Francisco, dan Noah Glass pada tanggal 21 Maret 2006 di Francisco, California, Amerika, dan dirilis pada tanggal 30 April 2016. Twitter adalah jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan dan membaca pesan berbasis teks. Awalnya Twitter ini hanya bisa mengirim 140 karakter, akan tetapi pada tanggal 7 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan. Beberapa fitur yang disediakan di aplikasi Twitter antara lain 1 list, 2 bookmarks, 3 tweet activity, 4 polling, 5 box searching, 6 tag teman, 7 kolase foto, 8 tweet menggunakan SMS, 9 mendukung gambar bergerak, 10 aktivitas kita di Twitter. B. Metode pada tahap empathize. Untuk mengetahui masalah yang terjadi pada pengguna, kami menggunakan metode analisis data. Dengan metode analisis, kami dapat mengetahui apa saja masalah yang sering terjadi pada pengguna melalui komentar-komentar di Play Store. Dari data analisis tersebut, ada banyak pengguna yang masih kurang nyaman dan masih kecewa dengan apa yang diberikan kepada mereka. Berikut beberapa contoh ulasan dan rating yang kami ambil dari Play Store. Dari rating tersebut dapat kami lihat bahwa pengguna memberikan nilai pada aplikasi tersebut dengan bintang 5 dari 43% pengguna, bintang 4 dari 10% pengguna, bintang 3 dari 5% pengguna, bintang 2 dari 6% pengguna, dan bintang 1 dari 36% pengguna. C. Masalah pengguna. Dari ulasan para pengguna dapat kami lihat apa saja masalah yang dialami, yaitu 1. Sulit mendapatkan kode verifikasi saat login. 2. Sering terjadi masalah setelah pengupgradean aplikasi. 3. Tidak ada notifikasi di layar ketika mendapatkan pesan jika kita tidak membuka aplikasi terlebih dahulu. 4. Banyak pengguna terkena copyright atau suspend. 5. Terlalu sering melakukan upgrade. Diagram affinity pada UI. Tidak ada fitur penghapus pesan, tidak ada fitur video call dan telepon. Tampilan kurang menarik, tidak dapat membuat story atau status. Pada sistem, sulit mendapatkan kode verifikasi, terlalu sering melakukan upgrade, keamanan kurang ketat, mudah terkena copyright atau suspend. D. Rencana redesain aplikasi Twitter. Untuk redesain aplikasi ini, kami akan menambahkan beberapa fitur yang belum tersedia di aplikasi Twitter, yaitu 1. Menambahkan fitur telepon, 2. Menambahkan fitur video call, 3. Menambahkan fitur membatalkan pesan yang telah dikirim. Berikut ini adalah user flow yang kami buat untuk meredesain aplikasi Twitter. Yang pertama, kita buka menu, setelah itu halaman pesan, tambahkan pesan, setelah itu pilih akun yang akan diberi pesan, setelah itu user ingin memberi pesan, jika ya maka ketik pesan, jika tidak maka akan kembali ke halaman pesan, setelah itu kirim pesan, jika ya maka selesai, dan jika ingin menghapus pesan maka klik pesan. Setelah itu hapus untuk semua orang. Untuk
untuk telepon, maka pilih akun yang akan dihubungi, klik telepon. Setelah itu panggilan diterima, maka setelah itu ya selesai. Jika panggilan tidak diterima, maka akan kembali ke halaman pesan. Jika di fitur video call, yaitu pilih akun yang akan dihubungi, setelah itu klik tombol video call dan akan berlanjut ke panggilan diterima. Jika ya, maka selesai. Jika panggilan ditolak, maka akan kembali ke halaman pesan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prototipe aplikasi Twitter ini. Untuk yang pertama, kita bisa masuk aplikasi Twitter terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita bisa login menggunakan akun Google. Nah, untuk cara login ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan akun Google, yang kedua menggunakan nomor telepon. Untuk yang akun Google ini caranya akan saya jelaskan sedikit cara login dengan akun Google. Yang pertama, kita klik lanjut dengan akun Google atau membuat akun baru. Ketika kita klik akun Google, lanjut dengan akun Google, maka kita akan masuk ke ini, login dengan akun Google, terus lanjut. Lalu kita pilih salah satu email yang ada di sini. Jika kita mau membuat baru, maka kita klik tambahkan akun lain atau tambahkan akun baru kalian. Setelah itu akan muncul tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini diisi. Nah, ini ada pilihan tanggal lahir yang sudah tertera di sini. Lalu setelah kita mengisi ini kan klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya kita akan masuk di pengaturan ini. Tata cara atau apa itu? Nah, setelah itu kita klik berikutnya, akan masuk di bio. Setelah itu bio ini kita isi. Misalnya di sini saya mengisi Unugiri Bojonegoro. Nah, setelah kita isi, lalu tekan tombol berikutnya. Setelah itu akan ada lagi tulisan Anda ingin dipanggil apa. Nah, di sini saya menggunakan nama @lucydevi misalnya. Lalu setelah kita mengisi ini, kita klik tombol berikutnya. Lalu akan ada tulisan sinkronisasi kontak. Nah, jika kita ingin kontak kita terhubung dengan Twitter, maka kita klik sinkronisasi kontak. Jika tidak, jangan sekarang. Setelah itu akan ada pilihan bahasa. Nah, di sini saya memilih bahasa Indonesia. Setelah kita memilih, lalu kita klik berikutnya. Setelah kita klik tombol berikutnya, maka kita akan masuk ke beranda Twitter. Setelah itu, di sini ada home, tombol pencarian,
tombol notifikasi, dan pesan. Nah, di pesan ini kita menambahkan fitur hapus pesan untuk semua orang, karena di Twitter belum ada tombol untuk hapus untuk semua orang, fitur untuk hapus untuk semua orang. Maka kita ingin mengeredesain dan menambahkan fitur hapus untuk semua orang. Nah, di sini kita klik pesan, lalu kita masuk beranda pesan. Lalu ini adalah orang-orang yang ingin kita hubungi. Setelah itu kita pilih salah satu untuk mana yang ingin kalian hubungi. Setelah itu masuk ke pesan. Nah, di sini misalnya kita mau mengirim pesan. Nah, kita tiba-tiba ingin menghapusnya, kita tinggal klik, lalu ada tulisan hapus untuk semua orang, lalu klik tulisan untuk hapus untuk semua orang. Setelah kita klik ini, dan pesan sudah dihapus. Untuk selanjutnya kita menggunakan fitur telepon dan video call. Berikut tata caranya. Ketika kita ingin telepon seseorang, maka kita tinggal pencet icon telepon, lalu kita masuki beranda telepon. Setelah itu jika diangkat, maka ini adalah fitur ketika diangkat. Setelah itu, ketika kita ingin mengeraskan suara, kita tinggal pencet speaker, lalu ketika panggilan tidak terjawab, maka kita tinggal panggil lagi atau tidak, atau batal. Setelah itu, kalau panggilan ditolak, kalau kita ingin panggil lagi, maka kita pergi ke tombol telepon ini. Setelah itu kalau telepon tidak diangkat, kalau kita ingin telepon lagi, kita tinggal ke situ lagi. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan teman dalam telepon, kita tinggal pencet icon tambahkan teman ini, lalu otomatis kita akan menambahkan teman. Selanjutnya kita pilih siapa yang ingin ditambahkan. Selanjutnya ada fitur video call. Untuk fitur video call, kita tinggal klik sama seperti telepon, kita tinggal klik icon video call, lalu kita akan masuk beranda video call. Nah, ketika belum diangkat, akan ada tulisan menghubungi. Kalau sudah diangkat, akan ada gambar seseorang yang video call dengan kita. Lalu ketika kita ingin menambahkan fitur teman, kita tinggal pencet ini. Lalu ketika kita ingin mengakhiri video call, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan teman, maka kita tinggal klik tambahkan teman ini, lalu kita akan masuk ke beranda tambahkan orang, lalu kita tinggal pilih seseorang yang ingin kita tambahkan di video call. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.